Misalnya sekarang teman-teman masih sholawat ya karena kepengen urusan-urusan dunia selesai, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin. Ini nomornya 0812 9875 7860, atau nanti teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box buat yang mau beli di Shopee ya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp admin. Ini nomornya 0813 1543 0565. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak S di Jawa Tengah. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Aku ngikutin YouTube Mbak belum ada 1 bulan, mungkin sekitar 3 mingguan. Dan aku bener-bener nerapin sholawat dan ngikutin testimoni sholawat di YouTube-nya Mbak Mel. Dan Masya Allah Mbak Mel, Allah mudahkan semuanya. Singkat cerita, jadi aku dan calon suami aku berencana ketika dia sudah selesai bangun rumah, kita langsung buka toko dan menikah. Namun karena suatu hal, uang yang seharusnya masuk ke toko dan modal kita nikah itu ikut masuk ke dalam pembiayaan rumah dan dipinjam orang. Waktu itu Mas gak bilang kalau dia minus. Singkat cerita, di akhir Januari 2023 aku dan Mas berantem hebat karena uang Mas minus, dan aku gak tahu kalau ternyata Mas minjemin uang ke orang dan malah Mas kena musibah waktu nagih uang itu. Mas ditendang dan jatuh dari motor. Waktu itu aku bantu mikir cara dapat modal tapi tetap jalur halal tanpa riba. Masya Allah Mbak Mel, aku nekat minta tolong keluarga aku buat bantu kita. Karena waktu itu keluarga Mas juga udah bantu untuk bangun rumah. Allah lapangkan hati keluargaku dan kita dapat pinjaman modal 20 juta untuk buka toko Mbak Mel. Dan teman aku juga ada yang bantu minjemin buat beli rak perlengkapan toko. Masya Allah banget, yang awalnya kita udah pasrah, nggak dapet bahkan hampir gagal nikah. Sekarang alhamdulillah kita bisa buka toko. Doakan lancar jalan kami menuju ibadah seumur hidup ya Mbak Mel, amin. Makasih banyak Mbak Mel udah motivasi. Semoga Mbak Mel dan keluarga sehat selalu dan semoga rezeki kita selalu mengalir deras akhirnya, amin ya rabbal alamin. Oh iya, selama ada masalah itu aku maksain setiap hari salawat munjiat. Awal-awal belum hafal, cuma 100 kali sehari. Selang 3 hari udah hafal, aku naikin minimal 200 kali sampai 500 kali sehari, ditambah istighfar minimal 100 kali tiap habis sholat. Aku juga sholat sunnah sebisaku Mbak Mel, manfaatin waktu tahajud dan duha. Tidur pegangan tasbih, baca salawat Jibril minimal 1000 kali. Bismillah, aku coba istiqomah mulai sekarang biar bisa melunasi bantuan-bantuan dan dari orang-orang terkasih. Kemudian ditanya sama admin ya, ini dengan Mbak siapa di mana. Alhamdulillah sampai sekarang rezeki datang dan mengalir terus Mbak. Toko sedikit demi sedikit bisa rame dan aku juga dapat pekerjaan tambahan yang hasilnya lumayan. Dengan kak saya ya Kak, di Samarin aja di Jawa Tengah. Aku di kota kecilnya Kak. Semoga Mbak Mel dan kakak sekeluarga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi keberkahan di setiap umur, amin. Minta doanya sekalian ya Kak, semoga aku dan calonku dilancarkan sampai hari H, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ayo sama-sama kita doain semoga Mbak S dan calon suaminya dilancarkan semuanya, dimudahkan semuanya sampai ke hari H, lancar semuanya ya Mbak ya, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah banget teman-teman ya, Mbak S bisa bangun rumah ya. Dimana-mana orang tuh nikah terus kita ngontrak dulu ya, tapi ini suaminya bisa bangun rumah, alhamdulillah, bahkan bisa buka toko gitu ya. Yang awalnya juga udah hilang tuh uangnya, udah habis karena calon suaminya ini minjemin orang, tapi ternyata uangnya nggak dikembaliin, malah jadi ribut gitu ya. Malah tadi katanya ditendang sampai kena musibah, ditendang jatuh gitu ya. Ya Allah, sabar, semangat terus. Insya Allah bakal diganti sama Allah yang berlipat-lipat, amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah teman-teman ya. Masya Allah dahsyat banget.
Mbak S akhirnya dapat pinjaman dari keluarganya Mbak S. Kemudian Mbak S juga bisa dapat 20 juta ya. Hari gini dapat 20 juta itu nggak mudah ya teman-teman, apalagi bukan riba. Jangan sampai riba ya Mbak S. Dagangannya alhamdulillah udah lancar, sedikit demi sedikit mulai rame. Jangan sampai ada riba di dalam usaha kalian, karena itu akan menggerogoti kalian. Jangan sampai ada pikiran nih Mbak S sama calon suaminya, aduh warung makin rame nih, gimana kalau kita pinjem aja modal ya, nanti kita bisa bayar. Jangan gede-gede minjem modalnya, yang riba tuh jangan gede-gede, supaya nanti cicilannya juga nggak gede. Jadi kita bisa, kan penghasilan kita dari toko nih, keuntungan bersihnya misalnya ya 5 juta sebulan misalnya. Nah kita cicilan ambil yang 1 juta sebulan aja buat tambah modal biar makin rame tokonya. Jangan macem-macem, karena itu akan membuat rezeki toko jadi nauzubillah, jadi seret karena ada ribanya. Nauzubillah. Nggak apa-apa stok sedikit tapi barokah, daripada stoknya rame tidak barokah karena ada ribanya di dalam sana. Dan kemudian misalnya teman-teman nih, Mbak, tapi aku udah terlanjur Mbak, di dalam toko aku, dalam usaha aku ada ribanya. Ya sudah, kalau sudah terlanjur minta ampun sama Allah, jangan menambah riba baru. Bismillah, supaya sama Allah dibantu untuk ngelunasin semua ribanya, dan mulailah dengan lembaran yang baru. Jadi usaha kita, toko kita nggak ada lagi ribanya ya. Semangat terus ya Mbak S ya. Kita doain sama-sama ya teman-teman, semoga Mbak S segera dilancarkan semuanya urusannya, bisa segera menikah. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa benerin sholatnya ya Mbak S ya. Jadi Mbak S tadi baca sholawat munjiat 100-300. Emang dahsyat banget sih sholawat munjiat itu untuk ke hajat ya. Seperti yang udah aku jalanin, sepengalaman aku, untuk ke hajat tuh dahsyat banget. Tapi sebenarnya bukan berarti sholawat lain gak bagus, sama. Semua itu masalahnya di istiqomah. Kalau teman-teman istiqomahnya munjiat ya, walaupun 300, itu insya Allah lancar tuh semuanya. Satu persatu urusan beres. Munjiat ya 300, apalagi bisa 500, apalagi bisa sampai 1000. Tapi jangan salah, sholawat Jibril pun juga kalau istiqomah lancar. Aku udah ngalamin sendiri beberapa hari ini ya teman-teman, karena kebetulan aku nih lagi tidak tetap gitu ya, lagi sementara. Ini kan aku lagi di Bekasi nih, lagi di rumah, tapi sementara gitu loh ya. Di rumah pun ini nggak ada barang-barang, kosong gitu, masih yang belum netap tuh nanti kalau udah di Banjar. Kan aku insya Allah akhir bulan aku nyusul suami ke Banjar, baru semuanya udah tertata, udah tenang gitu ya. Ini masih belum tenang, masih banyak kesibukan, kadang kumpul sama keluarga gitu kan, masih banyak yang diingin. Akhirnya baca munjiat yang biasanya 1000 jadinya cuman bisa 200 gitu loh, 300, bahkan pernah cuman di 150 gitu. Gak enak banget rasanya. Kemudian aku mensiasati dengan, ya udah kalau memang aku sesibuk ini, susah bagi waktunya, aku baca Jibril aja deh, munjiatnya 100 aja gitu kan. Jadi aku beberapa hari ini, selama 3 hari 4 hari mungkin ya, aku baca 100 sholawat munjiat ya, 100 sampai 150-an. Kemudian aku baca sholawat Jibrilnya itu di atas 5000. Hari pertama sampai 5000, hari kedua 6000, hari ketiga aku bisa dapat sampai 9000 kalau nggak salah kemarin ya. Dan kemarinnya lagi, dan kemarin aku dapat 6500-an atau 6400, lupa lah, dapat segituan. Dan itu memang ketika kita istiqomah lancar teman-teman, lancar beneran deh. Jadi aku tuh baca salawat Jibril, pokoknya aku selalu bilang ya, kalau kita baca salawat Jibril itu kalau mau lancar apapun ya segalanya, itu di atas 5000-an lah minimal. Tapi kalau mau cepat ya, tapi kalau munjiat 300-500 udah cukup. Jadi kayak kalau disandingkan 500 munjiat itu sebanding dengan 5000 salawat Jibril. Tinggal teman-teman nih, mana yang menurut teman-teman ketika baca salawat yang paling mudah untuk istiqomah yang mana? Jibril 5000 kah atau munjiat 500 kah? Gitu loh ya. Jadi semua salawat sama. Cuman kalau Jibril karena pendek, jadi kita mesti lebih banyak jumlahnya. Tapi memang semuanya dahsyat kok, semuanya sama. Dan Masya Allah ya teman-teman, ketika banyak orang-orang yang tidak sepaham, kemarin juga di Instagram bilang begini,
Salawat jangan terkecoh kalian ya. Di Instagram ada orang komentar begini ke aku. Salawat memang boleh untuk minta dunia, tapi nanti pahalanya hilang di akhirat. Ketika nanti di akhirat ditanya, mana pahala salawatku, kan udah aku kasih di dunia. Itu aku pernah dengar ceramahnya, memang ceramahnya Ustazah Halimah ya, kalau nggak salah namanya, aku lupa, Ustazah Halimah. Beliau pernah ceramah seperti itu, tapi bukan di bab salawat teman-teman. Ya, beliau membahas tentang seperti kita ngamalin, misalnya kita puasa Senin Kemis, kita niatkan supaya dapat pekerjaan gitu loh. Kita niat puasa ini, kita niat misalnya kita ngaji, niat untuk ini, gitu, untuk itu gitu ya. Itu di bab ibadah-ibadah itu. Tapi kalau salawat sudah janjinya Allah teman-teman. Ketika kita bersalawat, Allah bukakan 70 pintu kebaikan akhirat dan 30 pintu kebaikan dunia. Allah kasih 70 hajat kita di akhirat, Allah kasih 30 hajat kita di dunia. Itu janjinya Allah. Maka ketika teman-teman baca sholawat karena teman-teman pengen lunas utang, pengen modal nikah seperti Mbak S, kepengen dapat pekerjaan dan lain-lain, itu kan udah hajat di dunia dikasih sama Allah 30. Dan di akhiratnya dapat 70. Di akhiratnya apa sih? Yaitu tadi 70 pintu kebaikan akhirat ya. Kita selamat dari api neraka insya Allah. Timbangan amal kita insya Allah mudah-mudahan lebih berat ya sebelah kanan. Pahalanya lebih banyak dan lain-lain. 70 pintu kebaikan akhirat, banyak banget. Perbandingannya itu jauh ya, 70 sama 30. Jadi jangan khawatir teman-teman. Dan ketika sekarang teman-teman baca sholawat karena masih kepengen urusan dunianya selesai, gak masalah. Jangan khawatir, gak masalah, karena udah janjinya Allah. Ya, ketika kita baca sholawat sebanyak-banyaknya, ya banyak, makin banyak makin bagus. Tapi jika seluruh waktu kita gunakan untuk sholawat, maka apapun yang menjadi hajat kita, yang menjadi kebutuhan kita, itu sama Allah dipenuhi. Itu udah janjinya Allah. Nanti dengan sendirinya kita yang awalnya baca sholawat, niat ini, niat itu, insya Allah teman-teman, kita udah gak mikirin lagi hajat-hajat itu. Kepengen mah kepengen, tapi udah bukan jadi prioritas kita lagi. Kita udah ngejarnya apa? Syafaat. Kita udah ngejarnya, kan Rasulullah bilang, ketika kita semakin banyak baca sholawat, ya teman-teman ya, maka semakin banyak baca sholawat, kita semakin dikenal sama Rasulullah. Ketika kita baca sholawatnya makin sedikit, makin gak dikenal. Makin gak baca sholawat, makin Rasulullah gak kenal kita. Makin sedikit baca sholawatnya, makin Rasulullah gak kenal kita. Dengan ratus ribuan miliar, dengan triliunan orang umatnya Rasulullah, ya dari zaman Rasulullah, belum lagi dari zaman masih hidupnya Rasulullah, kemudian dari zamannya para sahabat, dari zaman nenek-nenek leluhur kita, kakek buyut kita, dari zamannya orang tua kita sampai zamannya kita, sampai zamannya keturunan kita, entah sampai berapa keturunan, berapa triliunan orang. Itu belum yang di Indonesia, yang di Arab, ya, belum yang di luar negeri, di mana-mana. Kira-kira kita bakal ada di barisan yang mana nih? Aku juga pernah dengar ceramah ketika kita manggil Rasulullah, kita menyebut namanya Rasulullah. Rasulullah memberi kita syafaat, ya. Apalagi kalau kita banyak bersolawat, Rasulullah kenal sama kita, satu persatu Rasulullah mengenal. Cuma masalahnya kita ada di barisan yang mana? Kalau kita barisan yang paling ujung, ya pernah dengar ceramah, kita barisannya misalnya sampai Australia, kita barisan yang paling ujung di Australia misalnya. Ketika kita manggil, ya Rasulullah, berikan aku syafaat ya Rasulullah, gitu misalnya. Tapi yang teriak bukan cuma aku, misalnya aku yang paling belakang, yang teriak bukan cuma aku. Kalian teriak, semua orang teriak, apakah Rasulullah bisa dengar suara aku? Gitu teman. Makanya aku gak mau ninggalin salawat Jibril. Salawat Jibril aku mau sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Supaya aku dikenal sama Rasulullah. Teman-teman akan sampai ke titik itu. Teman-teman akan kepengen baca salawat sebanyak-banyaknya supaya dikenal sama Rasulullah, supaya kita selamat nih nanti di akhirat, supaya dapat syafaat ya Rasulullah. Itu ya. Kemudian aku baca salawat munjiat, itu memang untuk hajat aku. Lagi benar-benar aku punya keinginan, benar-benar punya kebutuhan, dan aku tidak bisa minta tolong sama siapapun, aku minta tolong sama Allah lewat salawat. Aku baca munjiat, aku usahakan bisa baca munjiat, kalau bisa sih 500 minimal gitu.
Ya teman-teman, jadi ayo semangat terus. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kejar ampunan Allah, satu kejar ampunan Allah. Kalau misalnya sekarang teman-teman masih sholawat ya karena kepengen urusan-urusan dunia selesai, nggak apa-apa. Aku juga sampai sekarang masih kok kepengen ini, kepengen itu, minta sama Allah. Tapi alhamdulillah ada juga tambahannya, kepengen dapat syafaat dari Rasulullah, kepengen dikenal sama Rasulullah, makanya baca sebanyak-banyaknya. Urusan hajat ya urusan belakangan, yang penting kita selamat. Teman-teman insya Allah akan sampai ke titik itu. Bahkan aku yakin yang nonton sekarang pun udah sampai ke titik itu ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Es lancar sampai hari H ya Mbak Es. Dan semoga teman-teman yang nonton Allah lancarkan rezekinya, Allah berikan rezeki yang barokah, lunas utang-utangnya, qabul doa-doanya, istiqomah terus salawatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.